Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih banyak telah memberikan kami kesempatan menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang biaya penggunaan modal. Sebelum saya mempresentasikan PPT biaya penggunaan modal ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kami dari kelompok 12. Yang pertama, Alfian Nur Mawadah, NIM 2019 11 656. Yap, saya sendiri. Yang kedua, Rina Amalia Putih, 2019 11 657. Yang ketiga, Nova Putri Amalia, NIM 2019 11 651. Dan yang keempat, Yunia Rahma Adisti, 2019 11 659. Yang terakhir, Fatin Aulia Husna, 2020 11 539. Next, saya akan menjelaskan pengertian biaya dan modal. Pengertian biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Menurut Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue sebagai pengurangan penghasilan. Modal. Pengertian modal adalah hal yang sangat vital bagi sebuah perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, perusahaan skala kecil pun memiliki keharusan untuk memiliki modal. Selanjutnya, pengertian biaya penggunaan modal, cost of capital. Konsep cost of capital, biaya penggunaan modal atau biaya modal, merupakan konsep yang sangat penting dalam pembelajaran perusahaan. Konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya biaya yang secara real, nyata, harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu sumber. Kebanyakan orang menganggap bahwa biaya penggunaan utang adalah sebesar tingkat bunga yang ditetapkan dalam kontrak atau kontraktual interest. Hal ini benar kalau yang diterima semua besarnya dengan jumlah nominal utangnya, tetapi sering terjadi jumlah uang yang diterima itu lebih kecil daripada jumlah nominal utangnya. Akan dilanjutkan oleh Rina Amalia. Selanjutnya yaitu biaya penggunaan dana dari berbagai sumber dana secara individual. Yang pertama, biaya penggunaan dana yang berasal dari utang jangka pendek. Pada dasarnya, utang jangka pendek terdiri dari utang perniagaan atau trade accounts payable, utang wesel dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya kredit perniagaan atau trade credit adalah expired. Jadi, kalau kita gagal membayar tepat pada waktunya, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cash discount. Kalau suatu perusahaan biasanya kehilangan kesempatan mendapatkan cash discount selama 1 tahun, biaya expirednya dari kredit perniagaan tersebut dapat dihitung dengan membandingkan cash discount yang hilang dengan jumlah rata-rata utang perniagaannya selama 1 tahun. Di bawah ini merupakan contoh dari biaya penggunaan dana yang berasal dari utang jangka pendek. Yang kedua yaitu biaya penggunaan modal yang berasal dari utang jangka panjang. Dalam perhitungan biaya penggunaan utang jangka panjang dan umumnya adalah dalam bentuk obligasi, kita pun harus mengaitkan jumlah dana neto yang diterima dengan pengeluaran kas karena penggunaan dana tersebut. Pada dasarnya, biaya
penggunaan utang jangka panjang atau biaya penggunaan dana yang berasal dari obligasi atau cost of bonds dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi yang dengan rumus shortcut atau dengan menggunakan tabel present value. Seperti contoh, kita akan mengeluarkan obligasi dengan harga nominal per lembar yaitu 10.000 yang mempunyai umur 10 tahun. Hasil penjualan obligasi neto yang kita terima sebesar 9.700 bunga atau kupon obligasi per tahunnya 4%. Berapa besar biaya obligasi tersebut? Lalu yang ketiga yaitu biaya penggunaan modal yang berasal dari saham preferen. Saham preferen mempunyai sifat campuran antara utang dan saham biasa. Mempunyai sifat sebagai utang karena saham preferen mengandung kewajiban yang tetap untuk mengadakan pembayaran secara periodik. Dan dalam likuidasi perusahaan, pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Tidak seperti utang, kegagalan untuk membayar dividen saham preferen tidak mengakibatkan pembubaran perusahaan. Saham preferen mengandung resiko yang lebih besar daripada saham biasa, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan utang. Biaya penggunaan dana yang berasal dari penjualan saham preferen atau disingkat cost of preferred stock dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen atau DP dengan harga neto atau net price yang diperoleh dari penjualan selembar saham preferen baru biaya saham preferen. Seperti contoh, misalkan suatu perusahaan mengeluarkan saham preferen baru dengan nominal 10.000 per lembar dengan dividen sebesar 6.000. Hasil penjualan neto yang diterima dari saham preferen tersebut adalah sebesar 9.000. Biaya saham preferen sama dengan biaya saham preferen sebesar 6,67% ini sudah atas dasar sesudah pajak atau after tax cost, sehingga tidak perlu diadakan penyesuaian pajak. Dividen saham preferen dibebankan dari keuntungan sesudah pajak. Lain halnya dengan bunga pinjaman atau dengan kata lain diambilkan dari keuntungan sebelum pajak, sehingga perlu diadakan penyesuaian pajak tax adjustment untuk menentukan biaya utang sesudah pajak atau after tax cost of debit. Biaya penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan atau cost of retained earning. Apabila kita akan menggunakan dana yang berasal dari laba yang ditahan atau retained earning, kita harus menyadari bahwa penggunaan dana tersebut pun ada biayanya. Sumber dana ini seperti sumber-sumber dana lainnya harus diperhitungkan biayanya. Seandainya sumber ini memang tanpa biaya, lebih baik keuntungan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu pemilik modal sendiri, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menggunakan pada kesempatan investasi lainnya, dan dari investasi tersebut dapat diperoleh tambahan keuntungan. Contohnya, misalkan suatu perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 400 per lembar saham dan dibayarkan sebagai dividen sebesar 200. Hasil new penjualan saham sebesar 4.000 per lembarnya. Keuntungan dividen dan harga saham mempunyai tingkat pertumbuhan rate of growth sebesar 5% setahunnya, dan tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan berlangsung terus. Tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dalam saham sebesar tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena besarnya cost of retained earning sebesar tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dalam saham, maka dalam contoh tersebut di atas, besarnya cost of retained earning adalah sebesar 10%. Seperti halnya pada saham prefer, biaya laba ditahan ini pun atas dasar sesudah pajak, sehingga tidak memerlukan penyesuaian pajak lagi. Yang kelima, biaya penggunaan modal yang berasal dari emisi saham biasa. Biaya penggunaan dana yang berasal dari emisi saham biasa baru atau disingkat biaya saham biasa baru atau cost of new common stock adalah lebih tinggi daripada biaya penggunaan dana yang berasal dari laba yang ditahan atau cost of retained earning, karena dalam emisi saham baru dibebani biaya emisi atau flotation atau floating cost. Biaya penggunaan dana yang berasal dari emisi saham baru dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya saham biasa baru atau cost of new common stock sama dengan tingkat pendapatan investasi atau rate of return yang diharapkan dari saham biasa
persentase biaya emisi dihitung dari harga jual atau sebelum dikurangi biaya emisi. Contohnya, suatu perusahaan akan mengadakan emisi saham biasa baru dengan harga jual per lembarnya 4.000. Harga biaya emisi atau floating cost per lembarnya sebesar 400, sehingga hasil penjualan neto yang diterima sebesar 3.600 per lembarnya. Rate of return atau tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dari saham biasanya tersebut sebesar 10% dari contoh tersebut. Biaya emisi adalah sebesar berdasarkan rumus tersebut di atas, maka besarnya cost of new common stock dapat dihitung sebagai berikut. Biaya saham baru sama dengan seperti halnya biaya saham preferred. Biaya laba ditahan. Biaya saham biasanya baru ini pun sudah atas dasar sesuai pajak, sehingga tidak perlu ada penyesuaian pajak. C. Biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau overall cost of capital. Tingkat biaya penggunaan modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena biaya dari masing-masing sumber dana itu berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber dana tersebut. Penetapan bobot atau WACC dapat didasarkan pada 1. Jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. Kedua, proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam persentase. Dengan mengalihkan masing-masing komponen modal dengan biaya masing-masing komponennya, dapatlah dihitung besarnya biaya modal tertimbang weight of cost of capital. Adapun istilah-istilah lain yang juga digunakan untuk maksud yang sama adalah average cost of capital, overall cost of capital, combined cost of capital, joint cost of capital. Maka usul proyek investasi tersebut harus ditolak. Kalau ada beberapa usul investasi, mana yang mempunyai rate of return yang lebih besar daripada COC tersebut, dan itulah usul-usul investasi yang akan dapat diterima. Untuk lebih jelasnya, dapat diberikan contoh sebagai berikut. Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini ada sebuah contoh, yaitu pimpinan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan 4 usul proyek investasi, yaitu ada usul investasi, besarnya prestasi yang diperlukan, estimasi rate of return. Di usul investasi ini ada A, B, C, dan D. Di besarnya prestasi yang diperlukan ada 10 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Di estimasi rate of return itu ada 25%, 13%, 8%, dan 5%. Di cost of capital sebesar 10%. Berdasarkan COC sebesar 10%, maka kita hanya akan memilih usul proyek investasi A dan B saja yang diterima karena rate of return-nya masing-masing lebih besar daripada COC-nya. Sedangkan usul investasi C dan D harus ditolak karena rate of return-nya lebih kecil daripada COC-nya. Selanjutnya ada contoh, kalau digambarkan maka diagramnya akan seperti di bawah ini ya teman-teman. Ada 25%, 20%, 15%, rate of return-nya 25%, dan COC-nya jadi 10%. Jadi X berjumlah 1 juta investasinya. Jadi kesimpulannya, biaya modal cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Yang kedua, penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real dan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah mohon dimaaf
dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap stay happy, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.